Hai teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu saham secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Ayo kita mulai. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan pendapatan perusahaan bumi selama 1 tahun terakhir tercatat mengalami penurunan sebesar minus 26,0% dari 30.324 miliar menjadi 24.061 miliar. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mampu tumbuh sebesar 9,7%. Ini menunjukkan bahwa secara historis, bumi memiliki tren pertumbuhan pendapatan yang cukup baik. Laba bersih perusahaan bumi pada tahun terakhir tercatat sebesar 559 miliar, mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar minus 1.512,9% dari 9.019 miliar di tahun sebelumnya. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan laba bersih, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini justru mengalami penurunan sebesar minus 20,4%. Ini menunjukkan bahwa performa laba bersih bumi dalam beberapa tahun terakhir tidak terlalu baik. Profitabilitas perusahaan bumi jika dilihat berdasarkan gross profit margin dan net profit margin, juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Gross profit margin turun dari 20,6% menjadi 5,0%, sementara net profit margin turun dari 29,7% menjadi 2,3%. Ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan kemampuan bumi dalam menghasilkan laba bersih masih perlu ditingkatkan. Dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, kinerja bumi juga kurang menggembirakan. ROA turun dari 13,2% menjadi 0,5%, sementara ROE turun dari 35,5% menjadi 1,3%. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki masih rendah. Jika dilihat dari sisi kesehatan keuangan, bumi masih tergolong aman. Debt to equity ratio perusahaan berada di level 0,4 kali, masih di bawah batas maksimal yang baik yaitu 1 kali. Ini menunjukkan bahwa struktur permodalan bumi masih cukup sehat. Berdasarkan skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, bumi mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Ini berarti perusahaan ini belum memenuhi kriteria investasi yang baik menurut perspektif Buffett. Untuk melihat secara lebih detail mengenai penilaian tersebut, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas tahap yang paling dinantikan, yaitu valuasi saham bumi. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar suatu perusahaan atau sahamnya. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar saham dengan harga pasarnya saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin rendah risiko investasi. Berdasarkan analisis PB Ben, nilai wajar, fair value, saham bumi adalah Rp50. Sementara harga saham saat ini Rp103. Ini berarti margin of safety-nya sangat besar, yaitu 304,0%. Dapat disimpulkan bahwa saham bumi saat ini sangat undervalued. Dari sisi PE Ben, nilai wajar, fair value, saham bumi adalah Rp21. Sementara harga saham saat ini Rp103. Ini berarti margin of safety-nya sebesar minus 393,0%. Dapat disimpulkan bahwa saham bumi saat ini sangat overvalued. Nah, itu tadi analisis saya mengenai saham bumi. Ingat, ini hanya analisis saya dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Keputusan akhir tetap ada di tangan kalian sendiri. Jadi, lakukan riset dan analisis yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Selamat berinvestasi!